Oke, kita mulai ya pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Oke, kita chat dulu. Ini sepertinya ada bangku yang kosong. Yang dapat siapa ya? Irfan Pak, Irfan. karena rumah sakit jadi izin dan surat izinnya masuk di sini. Ya. Oke. Sebelum materi, kayak ini kan marak berita tentang perkuliahan itu tidak penting. Ada yang menganggap perkuliahan sebagai nomor dengan gaya. Kalian sebagai mahasiswa SMA, yang tujuan utama setelah lulus adalah melanjutkan kuliah. Menurut kalian kuliah itu penting atau enggak? Mungkin Mbak Deviana. Menurut saya kuliah itu penting Pak, karena dengan kuliah itu kita bisa membuka pola pikir sambil cari ilmu. Oke. Itu menurut masyarakat apakah penting kuliah? Menurut saya tergantung kondisi juga. Menurut saya mungkin penting karena mungkin dan kuliah ini juga bisa mengembangkan terkait wawasan dan mendalami suatu ilmu lebih mendalam. Oke. Ini ya, kuliah itu bukan kunci kesuksesan, benar. Cuma kuliah itu memperbesar peluang untuk sukses daripada yang tidak kuliah. Coba lihat aja, persentase manajer yang kuliah sama yang tidak kuliah itu lebih besar yang mana? Persentase CEO yang kuliah sama yang tidak kuliah itu besar yang mana? Kalau ada orang yang tidak kuliah, kalau tidak tamat pendidikan, tapi tidak sukses, itu ada pengecualian. Hanya berapa orang yang seperti itu. Makanya kalian jangan mudah terprovokasi dengan berita seperti itu. Oke ya. Seperti yang saya bilang kemarin, kegiatan kita hari ini adalah diskusi kelompok. Sekedar mereview materi yang kemarin. Kan sumber data di Grafik kan ada 3. Yang pertama ada trial, yaitu data langsung mengukur ke lapangan mengambil data. Yang kedua ada penginderaan jauh yang akan kita pelajari saat ini dan akan kita bisa saat ini. Yang ketiga ada kompilasi peta. Nah, peta itu bisa dari data trial dari penginderaan jauh dan dari sumbernya dari 2 itu. Kemudian apakah kita bisa mengintegrasikan wilayah yang luas tanpa perlu keluar rumah? Apakah mungkin bisa ke sana? Bisa. Oke. Ini berkaitan dengan penginderaan jauh dari kita dari kemarin. Jadi menggunakan teknologi PC kita dapat mereview atau melihat wilayah yang luas untuk mengetahui kedalaman kerusakan vegetasi itu bisa tanpa perlu keluar rumah. Asalkan kita tahu teknik-tekniknya dan jenis fitur apa yang diperlukan sesuai dengan apa yang akan kita pelajari. Misalnya kita bisa mengetahui mana kemungkinan yang umum sama kemungkinan yang menengah ke atas dari bahan atapnya. Biasanya di perumahan umum itu atapnya ada desain, itu kan otomatis memantulkan cahaya matahari lebih baik daripada atap yang beton, sehingga di citra penginderaan jauh saya dengan lenset itu akan terlihat lebih cerah. Nah, kalau vegetasi itu bisa juga dengan menggunakan lenset atau kita ikhlas, nah itu dalam berasal dari juga bisa. Dan itu akan dari project kita pada hari ini. Oke, kemarin kan saya sudah merancang kelompok dan menyuruh per kelompok membawa 1 laptop. Apakah sudah membawa? Sudah menginstal Google Ads? Sudah. Kemarin sudah melihat tutorial YouTube yang saya berikan ya untuk penggunaan Google Ads. Oke, mungkin bisa berkelompok berapa dengan dua laptopnya. Kalian membuka Google Ads ya.
sudah berkelompok. Saya akan jelaskan cara atau bagaimana sih pemudasan kita pada hari ini. Yang pertama, kalian buka bola, kemudian kita dulu ya, lihatkan dulu. Oke. Kalian buka bola, pilih salah satu daerah, kelurahan saja, terserah daerahnya mana aja. Terus yang kedua, kalian delineasi administrasinya. Kemarin saja dari cara delineasi pakai poligon, nah itu diterapkan. Terus kalian delineasi juga vegetasi dan bangunannya. Baik, apakah ada jelas? Oke, silakan. Pak, ini langkah awalnya kayak gimana ya, Pak? Langkah pertama, ada penggunaan Google. Kalian cari lokasi yang mau kalian delineasi. Bisa aja cakupannya, nggak usah lebar-lebar, nggak usah kecamatan. Misalnya ya, untuk menandai lokasi, coba zoom dulu. Benar, Pak. Oke. Nah, misalnya untuk mengepin atau menandai lokasi, kau bisa memakai ini. Mana Pak ini? Ya. Terus. Oke. Ini dikasih titel. Ya. Oke. Terus, ini udah. Langsung di oke aja nanti. Saya kasih tahu dulu, nanti praktekin nanti aja. Yang kedua untuk delineasi bisa memakai poligon ini. Ya. Kasih nama Nanti dulu. ya nanti tinggal di titik mana administrasinya. Nanti dulu aja saya beritahu dulu aja nanti. Gimana? Nanti praktekin sendiri. Gini. Ya. Terus gini. Ya. Gini. Ya bentuk dulu kayak gini. Oh iya iya. Ya. Di oke dulu aja. Oke. Ini kalau yang jam ini untuk mengetahui timeless atau perkembangan dari tahun ke tahun. Berarti Misalnya dari tahun 2020, 2015 sama 2020. Ya, udah paham ya? paham, Pak. Nanti tinggal delineasi, Iya. vegetasi sama bangunan. Oke. Oke, kerjakan dengan teliti ya. Diskusi sama kelompoknya. Baik, Pak. Ingat ya, nanti dihitung juga proporsi antara vegetasi dan pemukimannya. Lebih besar yang mana? Nanti pada akhir pelajaran akan saya tanyakan di lokasi yang Anda pelajari lebih besar vegetasinya, proporsi vegetasinya atau bangunannya. Oke, waktu sudah berjalan 8 menit. Untuk kelompoknya anak menggunakan lokasi mana? Saya menggunakan desa atau kelurahan Jajar, Pak. Itu rumah kamu sendiri atau rumah teman atau saudara? Rumah saya sendiri, Pak. Oke. Untuk kelompoknya jadi anak menggunakan lokasi mana? Saya ambil desa Sidokaton, Pak. Ya. Itu rumah kamu sendiri atau rumah nenek? Rumah nenek. Oh. Oke, sekarang coba deh. Gimana hasil diskusi kalian? Mungkin dari anak dulu. Gimana vegetasi dan pemukiman di Jajar? Ini berdasarkan pengamatan yang kami lakukan atau kelompok kami lakukan di kelurahan Jajar sendiri, berdasarkan pengamatan kami juga, Pak, ini didominasi penuh oleh permukiman, ya, sehingga padat penduduk daripada bagian sawah di kelurahan Jajar ini terbilang sangat dikit, mungkin bisa dihitung dengan jari di mana saja letaknya. Mayoritas ke permukiman. Oke. Mungkin itu karena itu merupakan perkotaan ya? Iya. Oke.
Karena Deviana lebih besar yang mana, vegetasi atau pemukiman atau air? Oke. Soalnya daerah sana itu didominasi oleh pesawahan. Oke. Oke, untuk rumah sekarang saya cukupkan ya. Berikutnya nanti kan buat laporan sederhana dihitung proporsi antara vegetasinya berapa persen atau mungkin berapa persen. Itu bisa menggunakan poligon itu kan klik kanan terus properti nanti ada luasannya. Oke. Untuk belajar kali ini apakah ada kendalanya? Mungkin dari laptopnya yang tidak ada internet atau baterainya yang habis? Tidak ada ya. Oke, agenda kita pertemuan selanjutnya yaitu presentasi. Cukup presentasi adalah laporan sederhana di depan kelas bagaimana proporsi vegetasi dan pemukiman yang ada yang kalian ini diskusikan kali ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.